Sepak bola itu sebenarnya panggung drama paling jujur sekaligus paling menipu yang pernah ada. Kita punya teknologi seperti VAR yang katanya demi keadilan, tapi nyatanya teknologi itu malah jadi bahan bakar baru buat perdebatan yang gak pernah habis. Lucunya, tim besar yang sudah keluar modal jutaan pound sterling bisa dibuat frustasi cuma karena posisi satu jengkal tangan pemain lawan. Inilah sisi unik sekaligus menyebalkan dari sepak bola modern. Sebuah paradoks di mana makin canggih aturannya, makin pusing kita memahaminya. Kejadian di City Ground kemarin adalah bukti nyatanya. Tempat di mana logika strategi harus kalah oleh drama emosional yang meledak di menit-menit akhir. Sabtu malam di markas Nottingham Forest seharusnya menjadi malam yang sempurna buat Arsenal. Bayangkan, Manchester City baru saja terpleset di derby Manchester. Pintu untuk menjauh di puncak klasemen terbuka lebar sekali. Harusnya, Arsenal bisa pulang dengan senyum lebar dan keunggulan 9 poin. Tapi kenyataannya, yang tertinggal di lapangan cuma kepulan emosi antara dua manajer yang beda prinsip, Mikel Arteta dan Sean. Fokus kita malam itu bukan soal skor 0-0 yang membosankan, tapi soal sebuah insiden di menit ke-80 yang bikin tensi pertandingan jadi mendidih. Saat itu, Gabriel Jesus sedang mencoba mengobrak-abrik pertahanan Forest. Dalam sebuah kemelut, bola sapuan pemain lawan tampak jelas mengenai lengan Ola Aina di kotak terlarang. Disinilah letak ironisnya. Bagi Mikel Arteta, itu adalah pelanggaran yang sangat nyata. Dengan nada bicara yang dalam dan penuh kekecewaan, Arteta mengatakan kalau itu adalah penalti yang sengaja dilupakan oleh wasit. Dia bersikeras kalau mau sengaja atau tidak, tangan yang menyentuh bola di area terlarang itu tetaplah sebuah kesalahan besar. Arteta merasa timnya dirugikan di momen yang sangat krusial. Tapi Sean punya pandangan yang berbeda total. Dengan gaya bicaranya yang ceplos-ceplos dan sedikit sarkastik, Sean menyebut tuntutan penalti itu konyol. Dia beropini, jika setiap kontak alami seperti itu diberi penalti, lebih baik pertandingannya dibatalkan saja sekalian. Buat Sean, sepak bola bakal kehilangan jati dirinya kalau gerakan tubuh yang alami dianggap sebagai tindakan kriminal. Sementara itu, fans Arsenal di media sosial langsung meledak. Mereka menyebut wasit dan VAR sebagai lelucon karena dianggap gagal melihat arah bola yang berubah setelah kena tangan Aina. Kegagalan meraih poin penuh ini jelas membuat Arteta nyesek. Padahal kalau menang, jarak mereka jadi 9 poin dari City. Tapi sekarang cuma selisih 7 poin saja. Meski mendominasi bola sampai 60%, lini depan Arsenal seolah buntu. Peluang Martinelli dan Declan Rice terbuang sia-sia. Arteta pun cuma bisa merenung, menyadari betapa rapuhnya sebuah momentum juara jika tidak bisa diselesaikan dengan gol. Kekecewaan di City Ground ini sebenarnya cuma permukaan dari masalah yang lebih dalam buat Arsenal. Ketegangan antara Arteta dan Sean di pinggir lapangan itu cerminan frustasi Arsenal yang selalu kesulitan setiap kali ketemu tim yang bertahan total. 1 poin memang dibawa pulang, tapi rasa pahit karena drama handball itu seolah menutupi sebuah catatan sejarah yang unik sekali yang baru saja Arsenal ukir di laga ini. Sejarah yang mungkin mereka sendiri nggak pengen ingat-ingat lagi. Di balik ribut-ribut soal wasit, ada satu fakta yang bikin Arsenal masuk buku sejarah Premier League dengan cara yang agak pahit. Untuk pertama kalinya sejak musim 2012-2013, Arsenal mencatat 2 hasil imbang 0-0 secara beruntun. Sebelumnya, mereka ditahan Liverpool, dan sekarang giliran Nottingham Forest yang jadi tembok penghalang. Ini aneh, karena biasanya Arsenal itu tim yang produktif sekali. Ada statistik yang cukup bikin geleng-geleng kepala. Arsenal berhasil membuat Forest tidak bisa mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran ke gawang mereka. Ini adalah kelima kalinya musim ini pertahanan Arsenal sekuat itu, sampai keeper mereka tidak perlu kerja keras. Tapi disinilah kritik tajamnya. Apa gunanya pertahanan sekelas baja kalau lini serang kalian mendadak lupa caranya bikin gol?
Kiper Forest, Matt Sills, memang tampil oke, tapi kegagalan Arsenal memanfaatkan 9 percobaan tembakan itu adalah masalah besar buat tim yang ingin juara. Hasil imbang ini dirayakan fans Forest seperti mereka baru saja menang trofi, karena 1 poin itu sangat berharga buat mereka menjauh dari zona degradasi. Sedangkan untuk Arsenal, ini adalah pengingat kalau dominasi penguasaan bola tidak ada gunanya kalau skor akhirnya tetap 0-0. Di saat tim lagi pusing mikirin strategi serangan di lapangan, manajemen Arsenal di balik layar ternyata lagi sibuk membereskan urusan dapur mereka. Ada 1 pemain yang dulu dipuja karena kecerdasannya, tapi sekarang posisinya makin tersisih karena persaingan yang makin kejam di skuad utama. Hubungan yang tadinya harmonis, kini harus berakhir di meja perundingan demi kebaikan semua pihak. Sebuah langkah berani yang diambil Arteta untuk merampingkan timnya di tengah panasnya persaingan liga. Kisah Alexander Zinchenko musim ini memang terasa agak sedih. Pemain yang dulu dianggap jenius di posisi bek kiri harus menerima kenyataan pahit setelah masa pinjamannya di Nottingham Forest dianggap gagal. Dia cuma main 10 kali dan akhirnya kalah bersaing dengan Ola Aina. Alexander pun berada di situasi yang serba salah. Sin sendiri sudah bicara jujur kalau Alexander nggak punya masa depan lagi di Forest. Dengan profesionalisme tinggi, Zinchenko menerima itu. Untungnya Arsenal bergerak cepat. Sebuah kesepakatan peminjaman baru sudah deal dengan tim raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Langkah ini strategi sekali, karena Alexander bakal di sana sampai kontraknya habis di Juni 2026. Jadi dia bisa pindah permanen dengan status bebas transfer nanti. Di Ajax, ia bakal bertemu lagi dengan temannya Takahiro Tomiyasu. Perpindahan ini seolah memberi pesan jika terkadang dalam hidup kita harus mundur selangkah untuk bisa melompat lebih jauh lagi. Ajax butuh pengalaman Zinchenko dan Arsenal butuh skuad yang lebih ramping agar bisa fokus ke gelar juara. Seiring Alexander bersiap ke Belanda, Arsenal harus kembali fokus ke liga. Drama wasit, sejarah mandor, dan perpisahan pemain adalah hal-hal yang harus mereka hadapi sekaligus. Pertanyaannya sekarang, apakah hasil imbang kemarin bakal jadi penyesalan besar di akhir musim nanti? Atau ini cuma kerikil kecil dalam perjalanan mereka jadi juara? Kita lihat saja bagaimana kelanjutannya. Menurut kamu, keputusan melepas Alexander ini sudah pas atau justru bakal bikin Arsenal kekurangan stok pemain di saat genting? Tulis pendapatmu di kolom komentar.